Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan Yesus yang terambil di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-31a, bagian A, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31 berkata, Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan itu sangatlah baik. Sekali lagi, Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan itu sangatlah baik. Pagi hari ini, saya mau memberi tema untuk kebenaran firman Tuhan kita dengan judul, Sungguh Teramat Baik. Dari Kejadian 1, ayat yang ke-31a ini sudah berkata, Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan itu sangatlah baik. Apapun yang terjadi saat ini, bagaimanapun kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, Tuhan Yesus menciptakan kita sungguh teramat baik. Tuhan Yesus sudah berlaku baik sekali dalam kehidupan kita. Semua yang diciptakan Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik. Rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, studi sekolah kita, pekerjaan kita, sungguh teramat baik. Apapun kondisi kita saat ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara sekalian minder, kenapa kok kulit saya gelap, atau mungkin kok kulit saya terang tapi banyak jerawat, atau mungkin kondisi keluarga saya kok seperti ini. Minderan-keminderan yang lain sebagainya. Mari kita kembalikan, Tuhan semuanya sungguh sangat baik dalam kehidupan saya. Mari kita belajar untuk kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena semua yang sudah Tuhan Yesus jadikan itu sungguh teramat baik. Hari ini kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus, karena kasih karunia Tuhan Yesus menjadikan kita sungguh teramat baik. Kita sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan saya. Mari, saya mau ajak jemaat sekalian untuk berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupanku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupanku. Rancangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan dan juga damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan cara yang ajaib untuk menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Kita pasti disertai, kita pasti ditolong, dan kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dalam Titus 3, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Titus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika Elohim juru selamat kita menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya kepada manusia, yaitu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena kemurahan-Nya. Dia telah menyelamatkan kita dengan membersihkan kita sehingga kita dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Yang telah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita yang telah dibenarkan karena anugerah-Nya menjadi pewaris sesuai dengan pengharapan hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Dalam Titus berkata, Elohim Juru Selamat kita menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena memang begitu besar kebaikan Tuhan Yesus, karena begitu mengasihinya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu Dia menunjukkan kasih dan kebaikan-Nya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Mau seperti apapun persoalan yang sedang kita hadapi, sesulit apapun pergumulan kita, Tuhan Yesuslah yang akan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang akan membawa kita kepada jalan keluar. Mungkin kita sedang diperhadapkan oleh jalan buntu. Pastor, bagaimana dengan utang-utang saya? Pastor, bagaimana dengan studi sekolah anak-anak saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau saya bisa bangun pagi hari ini, kalau saya masih bisa ada sampai siang ini,
Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Untuk urusan bagaimana saya makan, untuk urusan bagaimana anak-anak saya sekolah, untuk urusan bagaimana keluarga saya, utang piutang saya tahu Tuhan Yesus pasti akan menggenapi janjinya untuk menolong setiap pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian dan juga saya. Yang percaya katakan amin. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari segala belenggu dosa yang ada. Jangan pernah fokus dengan perkataan negatif orang, Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkata, anakmu tidak akan bisa lanjut sekolah lebih tinggi lagi. Hutang-hutangmu tidak akan pernah lunas. Sakit penyakitmu tidak akan pernah sembuh. Jangan pernah memikirkan kata-kata negatif dari orang. Yang perlu kita fokuskan adalah janji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Firman-firman-Nya yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita fokuskan hanya perkataan daripada Tuhan Yesus saja. Seperti kita sudah disertai, sampai sekarang kita ada karena penyertaan Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus, karena pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menciptakan kita sungguh teramat baik. Jangan pernah minder Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin anak-anak muda jangan pernah minder. Mungkin lingkungan teman-teman semua, kok dia sudah bisa beli mobil, kok dia bisa beli rumah, kok dia bisa beli barang-barang berharga, kok saya belum. Akan ada waktunya. Waktunya Tuhan Yesus sangatlah tepat, waktu memberkati kita. Sabar saja, tenang saja. Berkat kita sudah Tuhan Yesus sediakan. Mari kita fokus pada janji-janji Tuhan Yesus, bukan dengan perkataan negatif orang. Karena perkataan negatif orang tidak bisa membangun kehidupan kita. Hanya firman Tuhan Yesuslah, hanya kebaikan Tuhan Yesuslah yang dapat membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fokus akan janji Tuhan Yesus, akan firman-Nya yang Tuhan Yesus sediakan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Pagi hari ini ada dua hal. Mengapa ketika kita menyadari Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik dalam kehidupan kita? Maka yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang lebih humble atau rendah hati dan juga percaya diri. Banyak sekali orang yang minder seperti yang sudah saya katakan tadi. Tidak percaya diri dengan apa yang sudah ada dalam kehidupannya. Ingin menjadi seperti orang lain. Padahal Tuhan Yesus memberikan kita setiap talenta kita berbeda-beda. Dan bagaimana cara kita mengembangkan talenta itu. Mengembangkan bersama dengan Tuhan Yesus talenta itu. Ketika kita menyadari kalau Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Dan juga percaya diri. Untuk apa kita minder dengan kondisi kita kalau ternyata kita diciptakan Tuhan Yesus dengan berharga. Tuhan Yesus menciptakan kita sungguh sangat amat baik. Kita adalah ciptaan Tuhan Yesus yang sangat berharga dan kita diciptakan sungguh teramat baik. Apalagi yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini kalau semuanya ini adalah pemberian daripada Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita khawatirkan dan takutkan lagi? Masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Masa depanmu indah. Saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, masa depan kita sungguh indah di tangan Tuhan. Semua sudah tersedia bagi kita. Mari kita kembali bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kita manfaatkan dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan kita sungguh amat baik. Janji Tuhan Yesus untuk memberkati kehidupan kita, untuk menyertai dan menolong kehidupan kita, itu pasti digenapi. Ketika kita sadar kalau Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita ini, maka kita menjadi pribadi yang lebih humble. Kita menjadi pribadi yang rendah hati. Untuk apa saya menyombongkan apa yang sudah saya miliki, kalau ternyata itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin ada yang iri dengan orang lain, kok dia punya ini. Untuk apa kita iri? Karena kita sudah diberkati juga oleh Tuhan Yesus. Porsi kita masing-masing ada.
Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kita. Yang kita perlu hanya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokuskan diri kita dengan karya Tuhan Yesus. Fokuskan diri kita dengan janji-janji Tuhan Yesus dan perkataan firman-Nya untuk memberkati kehidupan kita. Kita pasti akan diberkati. Kita pasti akan sukses. Kita pasti akan sehat. Dan studi sekolah kita pasti akan diberikan hikmat kepandaian oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika kita menyadari kalau Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi. Dan juga kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Lalu yang kedua, ketika kita menyadari Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi segala persoalan apapun. Dan juga kita akan menjadi pribadi yang tidak pendendam, yang mudah mengampuni. Seberat apapun pergumulan permasalahan kita masih bisa berkata, rencana Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupanku. Ketika kita menyadari Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita pasti akan menjadi orang yang lebih tenang lagi dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Memang persoalan ada, permasalahan ada, tetapi kita menyadari kalau penyertaan Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita sadari Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Mari saya mau ajak jemaat sekalian berkata, Tuhan Yesus sungguh teramat baik untuk kehidupanku. Sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh teramat baik bagi kehidupanku. Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Segala macam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih tenang lagi. Dan juga kita mudah mengampuni orang. Karena kita tahu kita juga mempunyai kekurangan. Kita juga mungkin masih bisa melakukan kesalahan dalam hidup ini. Saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masih manusia, mungkin saya juga bisa salah dalam bertindak. Saya juga masih bisa salah dalam berucap. Tetapi yang saya yakini Tuhan Yesus menuntun kehidupan saya. Agar saya tidak salah lagi dalam bersikap. Agar saya tidak salah lagi dalam berucap. Dan saya menyadari kalau Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Untuk itu saya mau mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati saya. Dan juga saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mungkin ada orang-orang terdekatnya yang menyakiti, yang melukai hati, perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin menyinggung juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka juga masih manusia yang bisa melakukan kesalahan. Yang bisa kita lakukan hanya mengampuni, mendoakan dan melupakannya. Kita melupakan apapun yang sudah Dia perbuat, karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita dan mengasihi kehidupan kita. Untuk itu kita juga mau mengampuni orang lain yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah menyakiti hati kita. Ketenanganlah yang membuat kita bisa mengampuni orang lain. Ketenanganlah yang bisa membuat kita tidak menjadi pribadi yang pendendam. Kita lebih memilih untuk mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari kalau Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Dua hal di atas tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah kita pelajari. Kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi. Menjadi humble. Kita juga menjadi pribadi yang lebih percaya diri akan apa yang sudah kita punya. Lalu kita juga menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dalam menghadapi setiap persoalan. Dan kita juga menjadi pribadi yang mudah mengampuni. Menjadi pribadi yang tidak pendendam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus karena karyanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan Yesus sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Karena kasih karunia Tuhan Yesuslah yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita adalah ciptaannya yang sangat berharga. Kita begitu berharga, kita dikasihi,
kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada saat ini, teman-teman semua, saudara-saudaraku, saudari-saudariku, yang mungkin sedang tidak merasakan kasih, mungkin lagi dibuang oleh orang tuanya, mengalami kepahitan yang begitu teramat dalam. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Kebaikan Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Bukan karena kita, tetapi karena Dia, Tuhan Yesus, mengasihi kehidupan saudara-saudari sekalian. Mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian juga. Mengasihi rumah tangga Bapak Ibu saudara sekalian. Mengasihi studi sekolah anak-anak Bapak Ibu saudara sekalian. Mengasihi pekerjaan Bapak Ibu saudara sekalian. Kebaikan Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Kita diciptakan Tuhan dan semuanya itu dari awal. Sungguh teramat baik. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.